Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita patut bersuka cita tentunya untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Kita bersyukur kita bisa menyelesaikan minggu pekerjaan kita hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Kalau saudara masih melakukan aktivitas, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Biar Tuhan terus menyertai seluruh kegiatan kita, sehingga hidup kita terus dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita masih terus belajar mengenai Roh Kudus di sepanjang bulan Mei ini dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan hari ini kita belajar dengan judul Roh Kudus Maha Kuasa atau Omnipotent. Ini adalah salah satu atribut ilahi dari Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Tritunggal. Kalau kita mengerti bahwa Bapa dan Tuhan Yesus adalah juga Maha Kuasa, maka Roh Kudus pun juga harus Maha Kuasa. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Ia pribadi ketiga di dalam Tritunggal yang memiliki kesetaraan dengan Bapa dan Tuhan Yesus tentunya. Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini, ayat yang biasa tentunya dibacakan di dalam hari Natal, pada waktu malaikat datang kepada Maria dan menyatakan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Dan dalam Lukas 1 ayat 35 di sana dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di sini digambarkan bahwa Roh Kudus itu Maha Kuasa karena dia sanggup melahirkan benih atau melahirkan anak jasmani Tuhan Yesus melalui telur yang dibuahi dari rahim Maria, sedangkan Roh Kudus menyediakan benihnya. Bagaimana proses ini terjadi secara natural, secara medis tentunya ini sangat mustahil dan tidak mungkin, tetapi karena Roh Kudus itu Allah dan dia Tuhan sendiri yang sanggup melakukan segala sesuatu, maka sesuatu seperti ini tentunya tidak mustahil karena dia Tuhan. Yang membedakan kita dengan Tuhan tentunya kita banyak memiliki keterbatasan sebagai manusia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Termasuk dalam kasus ini, dalam contoh ini, Roh Kudus yang sanggup membuahi telur dari Maria secara jasmani sehingga bayi Yesus lahir dan dia menyelamatkan untuk melakukan tugasnya menyelamatkan dunia dari dosa. Jadi clear sekali melalui contoh ini bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ayat lain yang bisa menjadi ayat informasi untuk kita mengenai kemahakuasaan Roh Kudus misalnya dalam Roma 15 ayat 19. Ini ada dalam konteks perikop. Paulus itu menjelaskan dasar-dasar tulisannya, bagaimana dia sudah dipanggil oleh Tuhan dan menjadi pelayan Yesus Kristus untuk melayani orang-orang yang non-Yahudi. Lalu dalam ayat ke-19 Paulus menyatakan dalam pelayanannya ia dan para rasul disertai oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi Paulus dalam kerasulannya diperlengkapi dengan kuasa dan mujizat untuk memvalidasi bahwa dia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan mujizat itu dilakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sanggup melakukan apa saja di luar kemampuan manusia, termasuk melakukan mujizat yang manusia tidak bisa lakukan. Dan ada begitu banyak contoh-contoh orang yang Tuhan tolong dalam pergumulan mereka, lalu Tuhan dalam providensinya, dalam mujizat bisa melakukan keajaiban karena dia Tuhan kita. Tetapi kita harus ingat, semua harus dilakukan dalam koridor kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak melakukan, ya kita tidak boleh memaksa karena dia Maha Kuasa. Kalau dia berkuasa, kok masa kita memaksa-maksa Tuhan? Tentunya tidak masuk akal seperti itu. Namun hal yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah apapun pergumulan kita, Roh Kudus itu Maha tahu. Karena dia Maha tahu,
Dia sanggup menolong kita dengan kuasanya karena Dia juga Maha Kuasa. Bahkan kalau kita tidak tahu harus bagaimana, kita harus ada di satu tempat di mana kita harus ada di tempat lain, Roh Kudus bisa membantu kita karena Dia juga Tuhan yang Maha Hadir. Karena itu orang Kristen tidak bisa merasa kesepian, karena seluruh atribut keilahian dari Roh Kudus itu ada di dalam Dia. Karena itulah ini harusnya membawa kita bisa tentram dalam hidup ini, menjalani hari-hari kita dengan satu kepercayaan yang teguh. Kita punya sahabat sejati yang berdiam di dalam kita, Roh Allah sendiri yang Maha Kuasa dan sanggup menolong kita. Puji Tuhan, jangan membatasi kuasa Roh Kudus, karena Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati sekaligus juga memberikan kita ketenangan dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.